Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adilah, Sismi Oktavia, Rahmi Fauzia, dan Muhammad Hussein akan menjelaskan tentang pengantar manajemen keuangan. Sebelumnya, keuangan itu apa sih? Keuangan atau finance didefinisikan oleh Kamus Webster sebagai sistem yang mencakup sirkulasi uang, persetujuan kredit, keputusan investasi, dan provisi atau fasilitas perbankan. Selanjutnya, area keuangan. Terdapat 3 area keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan atau keuangan korporat. Manajemen keuangan berfokus pada keputusan yang terkait dengan jumlah dan jenis aset yang akan diambil, cara memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membeli aset, serta cara menjalankan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilainya. Yang kedua, pasar saham. Pasar saham terkait dengan pasar di mana tingkat bunga, harga saham, dan obligasi ditentukan. Yang ketiga, investasi. Investasi terkait dengan keputusan mengenai saham dan obligasi dan mencakup aktivitas. Aktivitas yang mencakup saham dan obligasi yaitu: pertama, analisis efek atau security analysis, yaitu mencoba menemukan nilai yang sesuai untuk masing-masing efek, misalnya saham dan obligasi. Yang kedua, teori portofolio, yaitu mencari cara terbaik dalam menyusun portofolio atau mengumpulkan saham dan obligasi. Yang ketiga, analisis pasar, mencoba mengatasi masalah apakah harga pasar saham dan obligasi pada waktu tertentu terlalu tinggi, terlalu rendah, atau hampir tepat. Selanjutnya, Departemen Keuangan dalam suatu organisasi. Keuangan dalam suatu organisasi. Pertama, ada Dewan Direksi, merupakan badan pengatur utama, dan pemimpin direksi merupakan jabatan tertinggi. Jabatan selanjutnya adalah Chief Executive Officer atau singkatan dari CEO. Perlu diketahui bahwa seringkali pemimpin direksi juga menjabat sebagai CEO. Jabatan di bawah CEO adalah Chief Operating Officer atau COO, yang umumnya dikenal sebagai presiden perusahaan. COO memimpin jalannya operasional perusahaan yang di dalamnya mencakup pemasaran, produksi, penjualan, dan departemen operasional lainnya. Direktur keuangan atau CFO, Chief Financial Officer, biasanya merupakan wakil presiden senior dan menjadi pejabat tertinggi ketiga yang bertanggung jawab atas kegiatan akuntansi, keuangan, kebijakan kredit, pembuat keputusan atas akuisisi aset, dan menjalin hubungan dengan investor di mana berbagai hal tersebut melibatkan komunikasi dengan pemegang saham dan pers. Keuangan versus ekonomi dan akuntansi. Keuangan berkembang dari ilmu ekonomi dan akuntansi. Ahli ekonomi mengembangkan gagasan bahwa suatu nilai aset didasarkan pada arus kas yang akan datang diberikan oleh aset tersebut, dan akuntan memberikan informasi terkait ukuran arus kas tersebut. Orang yang bekerja di Departemen Keuangan harus memahami ilmu ekonomi dan akuntansi. Selanjutnya, pekerjaan di bidang keuangan. Bidang keuangan mempersiapkan mahasiswanya untuk siap bekerja di sektor perbankan, investasi, asuransi, perusahaan, dan pemerintahan. Mahasiswa akuntansi perlu mengetahui bidang keuangan, pemasaran, manajemen, dan sumber daya manusia. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Terdapat 4 macam bentuk organisasi bisnis, yaitu 1. Perusahaan perseorangan, 2. Persekutuan, 3. Perseroan, dan 4. Limited Liability Company atau LLC. Pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu usaha yang dimiliki oleh satu orang. Perusahaan perseorangan memiliki 3 keunggulan, yaitu
1. Dapat dibentuk dengan mudah dan murah. 2. Tidak terlalu diatur oleh peraturan pemerintah. 3. Pajak penghasilannya lebih rendah daripada perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan juga memiliki 3 keterbatasan, yaitu 1. Pemilik perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas atas utang usaha, sehingga mereka bisa kehilangan lebih banyak uang dari dana yang telah diinvestasikan di dalam perusahaan. 2. Keberlangsungan bisnis terbatas pada keberadaan pemiliknya. Dan untuk menambah modal baru, investor harus mengubah struktur bisnis terbatas. 3. Perusahaan perseorangan sulit memperoleh modal yang besar. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan adalah suatu kesepakatan hukum di antara 2 atau lebih orang yang memutuskan untuk melakukan usaha bersama. Keuntungan persekutuan dialokasikan kepada setiap mitra bisnis dengan basis pro-rate dan direncanakan pajak penghasilan pribadi. Hal ini memungkinkan persekutuan untuk menghindari pajak penghasilan badan. Namun, semua mitra bisnis memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas atau unlimited personal liability, yang berarti jika persekutuan mengalami kebangkrutan dan terdapat mitra bisnis yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka mitra bisnis yang lain harus bertanggung jawab untuk melunasi kewajibannya itu. 3. Perseroan. Perseroan merupakan entitas badan hukum yang disahkan oleh negara serta memisahkan dan membedakan antara pemilik dan manajer. Pemisahan inilah yang membatasi kerugian pemegang saham sebesar dana yang sudah diinvestasikan ke dalam perseroan. Perusahaan itu bisa saja kehilangan seluruh modal, tetapi pemilik hanya akan kehilangan modal yang diinvestasikan. Perseroan juga memiliki usia yang tak terbatas dan lebih mudah memindahkan kepemilikan saham seseorang dalam suatu perseroan dibandingkan kepemilikan di organisasi selain perseroan. 4. Limited Liability Company atau LLC. Limited Liability Company merupakan sebuah tipe perusahaan populer yang menggabungkan bentuk persekutuan dan perseroan. Limited Liability Partnership atau LLP serupa dengan LLC, tetapi LLP digunakan untuk para profesional dalam bidang akuntansi, hukum, dan arsitektur, sedangkan LLC digunakan untuk bidang usaha yang lain. Apa sih tujuan utama keuangan? Tujuan utama keuangan adalah menciptakan nilai bagi investor. Konflik antara pemegang saham dan manajer. Telah lama diketahui bahwa pencapaian tujuan pribadi manajer dapat bersaing dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Secara khusus, manajer mungkin saja lebih tertarik untuk memaksimalkan kekayaannya sendiri daripada kekayaan pemegang saham. Oleh karena itu, manajer memperoleh gaji yang tinggi. Rencana kompensasi eksekutif yang efektif dapat memotivasi manajer untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Perangkat motivasi yang berguna mencakup 1. Paket kompensasi yang wajar. 2. Pemberhentian manajer yang tidak berkinerja baik. Dan 3. Ancaman pengambil alihan paksa. Konflik antara pemegang saham dan pemegang obligasi. Konflik juga bisa timbul antara pemegang saham dan pemegang obligasi. Pemegang obligasi yang mencakup bank perusahaan dan para pemegang obligasinya umumnya mendapatkan pembayaran tetap di mana jumlah tersebut tidak berubah walaupun perusahaan sedang sangat bagus. Sementara pemegang saham menerima pembayaran lebih tinggi ketika perusahaan memiliki kinerja baik. Hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik di antara kedua pihak, terutama ketika pemegang saham biasanya lebih berani dalam mengambil proyek berisiko. Etika bisnis. Etika bisnis dapat dianggap sebagai sikap dan tingkah laku suatu perusahaan terhadap karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemegang saham. Sebagian besar perusahaan yang ada saat ini memiliki kode etik perilaku yang kuat.
Perusahaan tersebut juga melakukan program pelatihan untuk memastikan karyawannya memahami perilaku yang tepat dalam kondisi yang berbeda-beda. Konsekuensi dari perilaku tidak etis: 1. Kebangkrutan. 2. Kerusakan reputasi. 3. Membayar denda. 4. Tuntutan kriminal. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Thank you for watching.